rentenir Taiwan nggak ngomong sama pabrik. Lah orang Taiwannya itu langsung datang ke pabrik. Resiko kan kamu sendiri. Aduh. Majikan kalau majikan baik masih ampuni, diambilin gaji kalian. Kalau enggak, 3.300 kali sarapan 50 ya 4.000 lebih lah. 4.000 lebih itu buat sarapan sama rokoknya tok itu. Terus 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurator apapun. Intinya di Trans B7 selalu mendoakan buat sahabat-sahabatku, buat teman-temanku yang ingin berangkat ke Taiwan ataupun mungkin yang sekarang dalam keadaan proses, mudah-mudahan semua prosesnya dilancarkan dan kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul seperti ini, berbagi cerita, sharing tentang keadaan yang di sini. Betul nggak, Bu? Pokoknya tak dongane semua sehat dan lancar semua prosesnya. Di kesempatan hari ini alhamdulillah masih bersama bidadari cantik, bukan janda pirang ya lur ya, ini bidadari cantik dan juga ada mas pirangnya juga ada. Kita sedikit membantu pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman. Nah, di sini mungkin yang belum tahu ya, banyaknya mungkin teman-teman itu mengira setelah nyampe sini dengan gaji nominal 26.000 itu setelah kerja mungkin gajinya 13 juta. Nah, setelah nyampe sini banyaknya potongan atau biaya yang tidak terduga. Setelah nyampe di sini nanti si Mbok ini juga bisa membantu untuk biaya makan, untuk biaya perharinya nanti berapa, ataupun mungkin dari mas-masnya ini juga bisa sedikit membagikan. Dari Mas Eko dulu. Mas Eko masih bujang enggak? Bujang. Masih bujang. Biaya untuk yang tadinya yang tidak sampean ketahui setelah nyampe sini itu ada apa saja, Mas? Kalau saya potongan-potongan yang sama saya dulu yang pertama Cempoka, ARC, medical, terus selimut, terus selimut dan alat kasur itu, dan alat tidur seperti itu. Terus kayak dulu soalnya nggak ada kendaraan kan ya, sepeda dipotong. Tapi sama nggak ngambil Mas ya waktu itu? Ngambil Pak dulu. Nggak itu. Berarti kalau untuk sepeda saat kemarin itu sama nggak dikasih dari agensi, cuma dari selimut, ARC, Cempoka, medical, sama potongan Sinatra. Sama potongan Sinatra. Nah, jadi seperti itu ya Mas Mas yang nah, ternyata nyampe di sini juga masih ada banyak potongan seperti itu. Jadi jangan kaget nanti ketika nyampe sini dan mungkin apakah saya tuh harus membawa bekal, Mas? Atau mungkin saya bisa ngutang nggak nanti kalau di Taiwan? Nanti si Mbok juga bisa membantu. Apa risikonya kalau punya utang di Taiwan? Mas Eko kemarin bawa bekal berapa, Mas Eko? Kurang lebih 3.000 Pak dulu. Cukup enggak Mas Eko? Ya cukup nggak cukup harus gimana lagi? Soalnya kan kita nggak punya saudara di sini juga. Nggak berani utang. Tapi katakanlah kalau sekarang kan sampean tahu harusnya membawa bekal berapa gitu Mas kalau buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan? Kurang lebih ya minimal 5.000. Minimal 5.000. Itu kalau yang nggak ngerokok. Kalau yang ngerokok? Kalau yang ngerokok ya 7.000-an lah. 7.000. Jadi minimal ya 5.000 kita aja lah Mas ya. Kalau 7.000 itu sudah gede sekali kalau uang Indonesia. Jadi katakanlah rata-rata 5.000 udah cukup lah ya. Mungkin Saman punya pembekalan sedikit buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan, monggo. Ya. Kalau pembekalannya terutama ya mental, bahasa itu yang penting banget. Yang perlu disiapkan Mas ya. Disiapkan bahasa penting Mas. Penting Pak. Enggak tahu bahasa gimana Mas? Ting putong. Waduh, ting putong. Jadi memang bahasa itu penting. Bener. Sekarang ke Mas Nanangnya gantian. Coba kalau dari Mas Nanang apa saja sama ndak yang dirasakan oleh Mas Eko? Ini buat yang non Mas ya, yang belum pernah berangkat ke Taiwan. Waktu gaji pertama itu jangan ngarepin gaji yang gede maksudnya. Kan dia nggak tahu Mas kalau gaji
bulan pertama itu potongan banyak. Simpoka, ARC, medical kita itu ke sini medical lagi. Sampai sini medical. Sampai sini medical lagi, Mbak. Terus belum kalau yang di karantina. Selimut. Iya, merek sendiri ya. Itu agak lumayan banyak sih, Mas. Iya. Yang terutama sekarang itu dari agensi nggak ada sepeda, Mas. Nggak ada sepeda. Kayak sama kemarin ini juga nggak dikasih sepeda ini. Waktu 2016 itu kita dikasih sepeda goes. Potongan 3.000 itu. Kalau sekarang nggak dikasih. Nah terus sampean untuk transportasinya bagaimana? Nah kalau transportasi sekarang nebeng, Mas, karena kebutuhan ini, maksudnya belum punya dana untuk belilah intinya seperti itu. Jadi sama nebeng. Sekarang nebeng. Terus kira-kira butuh biaya atau tidak, Mas, kalau bisa dikatakan seperti itu? Kalau biaya, maksudnya kalau bekal dari rumah itu harus, Mas. Harus. Kadang itu kan anak-anak yang belum tahu ke sini itu dikiranya gaji langsung gede. Betul. Nggak taunya nyampe sini potongan banyak. Paling 1 bulan itu nyisa paling banyak 4.000 3.000, Mas. Yang bulan pertama. Terus kita kadang dikasih makan tuh pentang cuma 2 kali sehari, waktu kerja siang sama sore. Malamnya? Kalau pagi itu, Mas, kita kalau sarapan kalau di Taiwan bisa dihitung ini 20 NT. Ini 25 udah 50 lah, Mbak, ya. 50 kurang lebihnya. 50. Itu kalau makan Taiwan. Kalau makan Indonesia? Kalau makan seperti Indonesia seperti Mbok 50 NT, Mas. Segini 50 NT, Mas? Iya. Makanan Indo. Lawe apa, Mas, tadi, Mas? Sarapan pagi telur, Mas. Telur karo sayur karo sambel. Ya kadang gonta-ganti sih, Mas. Gonta-ganti. Tapi setidaknya kalau dibanding sama roti tetap kenyang nasi. Kalau dari Simbo ini 50, Mas. Sama tiap hari juga ambil dari Simbo. Jadi buat teman-teman ya, kalau kita beli nasi di sini satu pincuk lah, satu bungkus lah. Ya porsinya seperti ini nih 50 ya, Mas ya. 50, Mbok. Lebih kenyang. Kalau kita mau makan kalau kita sarapan Taiwan, karena Mas Nanang tadi kan mengatakan untuk sarapan pagi itu beliau selalu umpamanya nggak sarapan nasi, kalau beli di Taiwan seperti ini sama-sama 50 NT. Terus masuknya sama masih kenyangan nasi. Ya, masuknya sama bagaimana, Mas? Nah, belum yang rokok. Ini rokok 110 NT, Mas. Jadi kira-kira itu kalau 1 bulan yang rokok sama sarapan itu habis lah sekitar 4.000-an. Ya enggak cukup toh, Mas. Rokoknya saja sudah 3.000 loh, Mas. Oh ya. 7.000 ya, Kak? Ya enggak, rokoknya tok kan udah 110 kali 3 bulan. 3.300 kali sarapan 50 ya 4.000 lebih lah. 4.000 lebih itu buat sarapan sama rokoknya tok itu. Terus kalau siang sama sore ada pentang pati. Tambahan lagi itu, Mas. Kalau yang ada duit adem, itu kan di sini kita nggak pakai sepeda goes. Rata-rata kita beli sepeda listrik kalau nggak ada dananya yang second. Kayak di belakang ini, Mas. Kalau yang second rata-rata berapa, Mas? Kalau yang second rata-rata piro kok? Yang kuning. Yang oren. Yang oren paling 5.000-an itu, Mas. 5.000-an. Murah-murahan saja. Lah sing apik kae. Itu barunya 30 lebih, Mas. Iya, 30. Itu barunya 30 lebih. Kalau secondnya 15 20 lah. Nah, 15-an 20. Itu buat teman-teman yang mau ke sini. Kalau beda sayur gini lebih murah juga. Lebih murah. Kita kadang kan kalau nggak punya sepeda pincang, Bo. Susah sendiri kan. Kepingin beli rokok, kepingin beli apa makanan. Jadi kalau bisa dikatakan ini biaya yang tidak terduga ya, Mas ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau udah mau berangkat, silahkan mungkin yang punya teman, yang punya saudara di sini, mungkin tanyakan untuk sepeda, tanyakan sepeda dulu ya, Mbok ya. Terus mungkin ada uang atau tidak. Kalau memang tidak, yang punya saudara di sini kok kebetulan pas nggak punya duit, nggak punya uang ya, Mbok ya. Jadi harus bekal yang lebih banyak lah, intinya seperti itu. Lah kalau punya duit, Mas, kalau nggak punya duit, nah, jadi gini, kemarin juga ada sempat menanyakan, Mbok. Mungkin si Mbok bisa membantu, Mbok. Seandainya ada orang baru tiba-tiba di sini ngutang duit, itu bahaya atau tidak, Mbok? Ya itu lebih bahaya. Resikonya kan
banyak gitu. Banyak ya Mbak ya. Terus? Ya kalau yang diutangi selalu ada apa itu, kalau nggak ada terus gimana? Apa mau ngejekkan itu? Kan harus hati-hati pengeluaran apa yang baru gitu ya. Nah, kalau bisa dikatakan Mbok ini kan udah banyak pengalaman di sini ya Mbok ya. Ini maaf aku juga punya pertanyaan lagi. Seandainya ada Mas TKI baru tiba-tiba ngutang sama agensi atau sama pabrik, dikasih atau tidak Mbok? Ya kalau lihat pabriknya dulu, kalau pabriknya baik, bosnya baik, biasanya kan dicalangin bukan pinjem pabrik, biasanya dipinjemin sama agensi kalau agensinya baik. Lah. Mengerti. Tapi kebanyakan dikasih atau tidak Mbok kalau orang yang baru datang? Biasanya dipinjemi paling enggak ya 3.000, tapi nanti gaji pertama itu sudah harus dipotong. Harus dipotong. Gitu. Itu belum potongan kalian yang ARC, yang Jempoka, si Medikal apa. Jadi malah risikonya malah tambah parah ya Mbok ya. Karena kalau bisa jangan sampai utang orang Taiwan. Soalnya sini sama aja rentenir di Indo. Itu kalau utang orang Taiwan, meskipun pakai ARC-mu, KTP-mu, apa paspor kamu, tetap aja potongannya lebih banyak. Lebih kayaknya pinjam 10.000, itu nih harus 11.000. Itu dalam 1 bulan. Lah nanti kalau kamu 1 bulan ada langsung bisa ngembaliin lah, kalau nggak ada kan nambah lagi. Jadi kalau bisa jangan sampai punya utang. Soalnya ada kejadian gitu. Pernah terjadi Mbok seperti itu Mbok? Banyak. Bukan menyelesaikan masalah malah tambah masalah ya Mbok ya. Tuh ingat ya buat temen. Ujungnya dalam utang orang Taiwan, rentenir Taiwan nggak ngomong sama pabrik. Lah orang Taiwannya itu langsung datang ke pabrik. Resiko kan kamu sendiri. Aduh. Kalau majikan baik, masih ampuni, diambilin gaji kalian. Kalau enggak, kamu nih yang kena, pabriknya jadi masalah. Banyak lah. Udah ada terjadi ya Mbok ya, seperti itu ya. Jadi buat peringatan buat teman-teman. TKI, TKW sama aja. Gitu. Apalagi hati-hati, kalau bisa jangan sampai kabur. Biasanya dengerin Mas TKI Junior atau sahabat-sahabatku semua, beliau ini juga selalu menyarankan jangan pernah utang rentenir Taiwan, jangan pernah kabur. Risiko apapun yang sudah Anda harus dihadapi. Tuh, seperti itu. Tambahkan dikit, Bu. Untuk mungkin karena keadaan sekarang bisa dikatakan pabrik yang tidak ada lembur, kalau yang masih bujang sih enjoy Mbak. Betul Mbak? Ya. Nah kalau yang sudah berkeluarga nih, mungkin seperti Mas Nanang, mungkin sedikit bisa menyarankan untuk hati-hati megang uang atau bagaimana, monggo? Ya, kalau udah yang udah berkeluarga seharusnya hati-hati dalam pengeluaran. Dan saya minta yang di rumah jangan selalu mengharapkan, biar mereka kerja tenang, jadi enggak terbebani lah dalam kerja. Juga kerja bukan segampang orang kerja, juga resiko. Tapi gini Mbok, aku punya pertanyaan. Orang di rumah itu tidak tahu kehidupan di sini, tidak tahu untuk biaya di sini. Orang rumah taunya gaji itu 13 juta. Mungkin sampai seorang ibu bisa memberikan motivasi buat orang tuanya yang ada di rumah. Monggo Mbok. Tidak segampang itulah, jangan selalu mengharapkan lah. Kasihan yang kerja di sini, kerja susah-susah, makan pun kita ngirit. Cuma kayaknya mau jajan aja kita mikir. Betul. Orang yang ini saya cukup nggak buat makan, yang saya kirim segini. Kalau yang di rumah mengharapkan terus, kita yang tertekan, yang kerja gitu. Apalagi kerja dalam resiko, tidak segampang ya seperti yang diharapkan orang di Indo. Di rumah. Karena orang yang di rumah kan mengiranya kan gaji kita kan 13 juta. Tapi kenyataannya kok kirim cuma 5 juta, 6 juta. Soalnya kehidupan di sini kan mahal, makan pun mahal. 50.000, kalau di Indo makan 10.000 udah kan, yang di sini 50.000 loh, 25.000. Betul sekali itu. Betul. Perhitungannya kan gitu. Dipikir aja, seandainya 1 bulan segitu. Itu aja kadang ngirit, nggak pernah keluar, nggak pernah kemana, kumpul temen, rokok bareng, apa makan bareng, itu belum. Kalau makan bareng urunan 100 juga butuh biaya juga. Nah seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya ini yang di Indo jangan selalu mengharapkan lah gitu. Kalau ada kelonggaran pasti mereka akan kirim gitu loh. Jadi jangan diharapkan setiap bulan harus segini. Jangan dijatah seperti itu. Nah ini menjadi gini Mbok. Tetangga, lah itu tetangga sebelah kok bisa kirim sampai 15 juta. Lah anakku malah enggak pernah kirim. Itu kalau menurut sama sendiri bagaimana, Mbok?
Itu tergantung karena di sini itu kerjanya. Orang di Indo memang nggak tahu kerjanya di sini apa. Itu banyak lemburan apa enggak? Apa cuma cukup buat makan aja? Kalau cukup buat makan aja, kenapa harus dikirim? Kenapa harus membandingkan orang lain gitu? Tapi kebanyakan kalau di kampung pasti seperti itu. Benar enggak Mas Nanang? Ya, kalau kayak gitu, kalau kayak gitu anak kalian yang tertekan lah, gimana kerja yang tenang, gimana itu resiko lah. Risiko malah nanti terjadi bahaya untuk kerjanya sendiri ya Mbak ya, karena kayak gitu. Kayak baru-baru aja orang yang di Indo baru aja teleponan yang di Indo kayak orang bertengkar lah, kamu kok cuma sekirim segini, tetanggamu kirim segini, akhirnya berapa hari lagi dia ngelamun kepres. Itu malah resiko. Kecelakaan sendiri, seperti kecelakaan kerja. Jadi kalau bisa mungkin yang di Indo jangan selalu mengharapkan lah. Apalagi banding-bandingnya yang Mbak ya. Mengharapkan karena anak, keluarga, suami, istri, tapi jangan terlalu lah, jangan terlalu mengekang atau jangan terlalu terlalu ditekan lah. Untuk kirim harus segini. Apalagi banding-bandingnya tonggo-tonggonya yang Mbak ya. Jangan seperti itu. Pengertiannya. Tuh, jadi buat Mas TKI Junior atau teman-temanku semua yang ingin berangkat ke Taiwan, dicermati dulu, dipahami dulu, dipikirkan dulu dengan matang, karena mungkin banyak sekarang pabrik yang tidak ada lembur, yang betul enggak Mbok ya? Jadi untuk berpikir dulu, karena apa? Apalagi yang sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, karena yang dalam 1 bulan awal itu secara langsung kita tuh enggak punya sisa sama sekali. Jangankan untuk kirim, untuk biaya makan aja mungkin cukup aja udah alhamdulillah. Betul enggak Mbok? Apalagi yang bisa ditambahkan buat teman-teman? Udah gitu aja lah. Tetap semangat yang berangkat ke sini. Ya, semangat, tapi yang di rumah jangan terlalu menekan pada yang anak atau keluarganya yang kerja di sini. Ini sangat luar biasa Lur. Momen ini karena beliau ini kan sudah dianggap sebagai ibu, sebagai mama, jadi beliau juga tahu keadaan anak-anak sekarang ini seperti apa. Betul enggak Mbak? Ini adalah mewakili pertanyaan mungkin teman-teman anak-anak makan gitu aja kadang kan masih ngebon, Mbok belum gajian, uang udah dikirim di Indo, butuh gini, butuh itu. Ya udah kamu makan di sini dicatat, nanti kalau ada sisa gajianmu kamu baru bayar, itu udah biasa. Udah biasa seperti itu ya Mbok ya. Nah, seperti itu Lur ya. Inilah salah satunya, jadi untuk menjawab mungkin orang tuanya yang ada di Indonesia. Jangan dianggap segampang yang kerja di Taiwan gitu. Tuh, jadi judulnya apa Ki Mbok? Taiwan tidak segampang itu ya Mbok ya. Taiwan tidak segampang, tidak seindah yang kalian bayangkan. Oke Lur, mungkin obrolannya gitu aja dulu. Kita juga bisa naik video berikutnya karena masih banyak, ada satu lagi yang mungkin kemarin itu ditanyakan. Mbok, untuk prosesnya itu rata-rata bisa berapa bulan? Terus sekarang ini kalau bisa dikatakan kan iya Mbok ya, banyaknya keterlambatan untuk berangkat ke sini mungkin sama juga bisa membantu nantinya. Betul enggak Mbok Ip? Banyak kan keterlambatan kan sekarang Taiwan lagi benar krisis. Jawabannya nanti di video berikutnya. Mungkin gitu aja dulu. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya, dan yang baru menemukan channel Trans TV 7 silahkan komen, like dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ayo Mbok Ip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya? Jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans TV 7 Maho.